Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Syukur alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini Jumat 19 Sya'ban 1442 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 2 April 2019. Kita dipertemukan kembali dalam kajian fikih ibadah di dalam forum Ashabul Hijrah, dan di malam hari ini akan membahas kembali sifat salat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kita masih diberikan kesehatan untuk hadir mengikuti dan digerakkan langkah kita oleh Allah untuk mengikuti kajian malam hari ini. Salawat serta salam kita selalu ucapkan, kita aturkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana melalui beliaulah kita mendapatkan tuntunan bagaimana cara beribadah yang sesuai dengan syariat apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk subtema malam hari ini adalah pendapat fuqaha mengenai sholat sesudah subuh dan asar. Tentunya alhamdulillah guru kita Ustadz Agung Cahyadi LCMA Hafizahullah telah hadir. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan alhamdulillah untuk seluruh jamaah yang ingin bertanya nanti bisa disampaikan melalui kolom chat yang nanti akan kami bacakan ketika sesi tanya jawab. Jadi ketika penyampaian materi ada jamaah yang ingin bertanya terkait materi yang disampaikan Ustaz Agung bisa segera diketik dan juga nanti akan kami bacakan. Untuk selanjutnya Ustadz Agung, apakah sudah siap? Iya. Ya. Kalau begitu kami persilahkan kepada Ustadz Agung Cahyadi untuk menyampaikan materi. Padahal Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'du fa yaqulu subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzilih, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan adzima. Baik, ikhwah wa fillah rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah yang di malam hari ini kembali berkenan untuk menyatukan kita dalam sebuah kajian Islam, kajian fikih ibadah. Tentunya kita berharap dan harapan kita hanya kepada Allah,
Mudah-mudahan Allah berkenan untuk meridai pertemuan ini dan berkenan pula untuk mencatat segala upaya kita ini sebagai bagian dari ibadah kita yang mudah-mudahan nantinya bisa menambah beratnya timbangan kebaikan insyaallah. Allahumma amin. Baik, wahfatullah, insya Allah tema kita masih sholat ya, tadi disampaikan kita pada akhir pembahasan yaitu tentang waktu-waktu sholat ya, bahwa sholat itu terikat dengan waktu, dua waktunya nggak sah. Pada sempat yang lalu kita telah bahas waktu sholat secara rinci, ya, waktu 5 fardu itu, dan kemudian juga telah kita bahas tentang ada 5 waktu di mana kita dilarang untuk sholat. Cuman larangan ini diperbedakan apakah sifatnya haram atau makruh saja, atau memang larangan itu sifatnya kondisional. Ada perbedaan ulama kita. Nah, dalam tema yang terakhir kemarin yaitu tentang pendapat para ulama kita, para fuqaha kita mengenai sholat di waktu terlarang itu. Pertama yaitu dia sudah subuh dan asar. Itu ada hadis yang sahih kita bahas bahwa di dua waktu itu adalah sholat. Tapi ternyata larangan dalam Islam itu tidak mutlak sifatnya. Ada pengecualian dan ada kemungkinan dipahami sebagai bukan haram yang sifatnya mutlak. Nah, di antara ini bahwa mayoritas ulama kita, bahkan hampir semua ya, untuk sholat di waktu dua ini, sudah sholat subuh, ada mereka tetap memperkenankan untuk mengqadha sholat-sholat fardu yang tertinggal karena lupa atau karena tertidur. Hadisnya sahih Bukhari Muslim, Nabi mengatakan man nama anis shalah au nasiyaha fal yusalliha idza dzakaraha la kafarata illa dzalik. Kata Nabi, barang siapa yang tertidur sehingga sholatnya lewat atau lupa sehingga sholat, maka wajib sholat saat dia ingat. Dan itu caranya, nggak ada lain. Maka kalau kita misalnya kok ba'da maghrib tidur, kemudian lupa nggak sholat isya, subuh bangun sholat subuh nggak ingat juga, sah subuh baru ingat, tadi wajib sholat waktu itu. Itu hadis ini Bukhari Muslim. Kemudian juga yang para sepakat ya sholat tawaf. Jadi seorang kalau tawaf, baik tawafnya tawaf wajib atau tawaf sunnah, itu ada sunnah untuk sholat 2 rakaat. Nah, ini nggak ada larangan, kapan saja juga. Termasuk di kedua waktu yang terlarang, ba'da subuh dan ba'da asar. Dalam hadisnya Nabi pernah berwasiat kepada salah satu penanggung jawab Ka'bah itu keluarga Abdul Manaf. Maka Nabi mengatakan kepada mereka, ya Bani Abdul Manaf, la tamna'u ahadan tawafa bihadal baiti wa shalla ayya sya'atin min lailin aw nahar. Wahai keluarga Abdul Manaf, kalian jangan larang seorang pun yang tawaf di rumah Allah ini dan sholat waktu kapan saja yang kehendaki, baik di siang atau di malam hari. Ini juga hadis yang sahih menjelaskan pengecualian, yaitu bolehnya sholat di waktu terlarang di dua itu waktu, pada subuh dan pada. Nah, adapun sholat-sholat sunnah di kedua waktu tersebut, menurut mayoritas ulama kita itu tidak berkenankan. Kecuali menurut Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu paling longgar di alam mata. Imam Syafi'i itu bahwa semua sholat yang ada sebabnya, Daud Asjab nanya, itu boleh. Termasuk di waktu larang. Lalu pada subuh. Contohnya apa? Sholat karena masuk masjid. Sholat karena wudhu, pada wudhu. Itu boleh beserta sholat pada jenazah. Karena ada sebabnya. Ada jenazah, ada masuk masjid, pada wudhu. Itu Imam Syafi'i paling longgar ini. Itu untuk pendapat ulama kita tentang sholat di kedua waktu yang terlarang, ba'da subuh, ba'da asar. Nah, kemudian bagaimana dengan sholat di waktu yang lain, yang ketiga waktu yang lain, yaitu mengenai sholat yaitu saat terbit matahari, dan saat matahari tengah-tengah persis. Ternyata juga ada perbedaan pendapat ini. Golongan pertama dari golongan pendapat imam pertamanya paling tua ini Hanafi, tidak sah sholat sunnah apapun kecuali sholat jenazah atau sujud sah tilawah. Padahal sujud tilawah itu bukan sholat ya,
Sujud tapi boleh kan. Maka seluruh ulama kalau sujud boleh saja. Tapi sujud itu bukan sholat. Tapi Imam Abu Hanifah masukkan. Jadi tidak sah sholat apapun di ketika waktu tadi, kecuali sholat jenazah dan sujud tilawah. Itu golongan yang tertua. Yang kedua, muridnya Imam Malik berpendapat haram sholat apapun di dua waktu, yaitu terbit dan terbenam. Dan diperbolehkan sholat fardu, kecuali sholat fardu ya, yang tertinggalan tadi, yang terkodok tadi. Adapun waktu istiwa, waktu materi tengah-tengah, itu diperbolehkan untuk melakukan sholat tahiyatul masjid. Ada pengecualian juga. Imam Syafi'i paling longgar. Makruh saja larangan itu, bukan haram. Makruh melaksanakan sholat sunnah tanpa sebab. Tapi yang ada sebabnya, termasuk sholat fardu yang karena ketiduran, lupa, itu mutlak bolehkan. Jadi itu namanya sholat dawatul asbab. Itu menurut Imam Syafi'i. Nah, muridnya Imam Ahmad agak menyempit lagi. Tidak sah sholat sunnah apapun kecuali sholat tahiyatul masjid waktu istiwa hari Jumat. Jadi kalau Imam Ahmad itu kalau kita masuk masjid waktu hari Jumat, Jumatan, tok matahari tengah-tengah itu boleh. Dan sholat jenazah itu pun kalau dikhawatirkan membusuk apa-apa nggak sholatkan. Itu pendapat imam terakhir murid Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Nah, maka kalau kita di Timur Tengah itu di Saudi terusnya Masjidil Haram itu sholat jenazah itu boleh dan terlaksana terus-menerus. Hampir setiap batas sholat fardu itu ada sholat jenazah. Karena Imam Ahmad termasuk yang berpendapat bahwa sholat jenazah boleh waktu itu. Dan Saudi madhab resminya adalah madhab Imam Ahmad. Nah, itulah kurang lebih tentang pendapat para fuqaha kita tentang sholat di waktu terlarang, 5 waktu, ba'da subuh, ba'da asar, waktu matahari terbit, terben, waktu matahari di tengah-tengah. Kita akan masuk tema berikutnya ya, yaitu sholat sunnah atau sholat tatawuk namanya. Ya. Jadi kita pada awal pembahasan dulu telah jelaskan bahwa ibadah itu terikat dengan 5 hukum. Ada wajib, ada sunnah, ada haram, ada makruh, ada mubah. Nah, dari 5 hukum ini 2-nya perintah. Wajib sunnah. Sholat ada wajib sunnah. Puasa ada wajib sunnah. Haji semua. Nah, sholat itu ada wajib. Nah, perintah sunnah ini. Nah, sholat sunnah itu juga perintah. Maka hendaknya kita tidak menganggap, oh sunnah ini bukan. Ini perintah. Nabi nggak pernah melakukan sunnah loh, kecuali ada udzur syar'i saja. Bahkan sering dikodoknya. Nah, sholat sunnah ini fungsinya sangat-sangat luar biasa. Maka kita harus meninggalkan. Di antara fungsi sunnah apa? Pertama, sarana untuk meraih cinta Allah. Siapa sih nggak butuh cinta Allah? Tentu akan butuh. Dan penghapus dosa sekaligus. Kedua fungsi sunnah ini bahwa dia akan menghadirkan cinta Allah dan menghapus dosa itu Allah sampaikan lewat firman-Nya. Surat yang ketiga, Al-Imran ayat 31. Allah katakan, Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Kata Allah, katakan Muhammad, kalau kalian cinta Allah, ikuti aku, ikut Nabi maksudnya, yaitu sunnahnya. Maka ketika kalian ikut Nabi, maka Allah yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kalian. Bukan itu saja, Allah akan mengampuni dosa kalian. Ini fungsi sunnah. Nah, ini kedua ini kebutuhan kita ya. Jangan nggak apa-apa lah, nggak dicintai, nggak mungkin. Itu kebutuhan kita. Butuh kita tidak berdosa. Dan itu bisa kita raih dengan konsisten untuk sholat sunnah. Maka dalam hadis qudsi tertulis itu Allah mengatakan, wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Dan hambaku kalau senantiasa mendekatkan diri dengan sunnah, dengan nafil sholat sunnah, maka hatta aku akan mencintainya. Kalau Allah telah cintai kita, maka apa? Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahul ladzi yasma'u bi. Kalau aku sudah mencintai hamba-Ku karena komitmennya untuk salat sunnah, aku akan menjadi penolong pendengarannya. Artinya dia akan mendengar hal yang Allah sukai saja. Wa basarul ladzi yubsir. Dan aku akan menolong penglihatannya dengan melihat itu, dengan itu dia melihat. Artinya kita akan melihat yang Allah cintai saja.
Wa yadahul ladzi yabtashu biha wa rijlahul ladzi yamshi biha. Bahkan aku juga akan menolong tangannya, kakinya yang dengan itu beraktivitas sehingga orang itu akan melakukan yang baik-baik saja. Bahkan di akhir hadis Allah katakan, qudsi ini wa in sa'alani la'utiyannahu wa la in ista'adani la'utanu. Kalau hambaku yang aku cintai karena komitmennya untuk sunah-sunah itu, maka apabila meminta pasti akan aku berikan. Apabila minta perlindungan pasti akan Allah lindungi. Itu sekali lagi fungsi sunnah dan itu kebutuhan kita. Nggak mungkin kita nggak butuh itu. Maka jangan pernah mengatakan sunnah ini bukan. Ini kebutuhan kita. Yang berikutnya fungsi sunnah itu sarana penyempurna ibadah fardu kita. Jadi kalau puasa sunnah penyempurna ibadah wajib puasa wajibnya. Sholat sunnah penyempurna sholat wajib yang nggak sempurna. Dan kita nggak mungkin sempurna ya. Nggak mungkin orang sempurna karena kita masih kurang terus nggak mungkin sempurna, nggak mungkin. Khusyuknya, ikhlasnya itu tersempurnakan ibadah sunnah ini. Ada hadis riwayat Abu Dawud di mana Nabi mengatakan begini, inna awwala ma yuhasabu bil abdu yaumil qiyamati shalah. Amal pertama kali Allah akan hisab dari kiamat nanti salat. Yaqulullah li malaikati. Saat amal kita dihisab oleh malaikatnya, Allah mengatakan pada malaikat yang ditugaskan, ungduru fi salati abdi. Coba malaikat periksa salat hambaku, satu wajibnya maksudnya. Atammaha am naqasaha, sempurnakah atau tidak sempurna? Fa in kana tamatan kutiba tamatan. Kalau diperiksa sempurna, pahalanya sempurna. Tapi kata Allah, wa in taqasa min syai'a. Tapi kalau diperiksa ternyata enggak sempurna ibadah salat fardunya, Allah mengatakan, hal li abdi mutato, apakah hambaku yang syarat fardu enggak sempurna juga melakukan syarat sunnah? Kalau diperiksa juga syarat sunnah, maka Allah katakan ini, atimmu li abdi faridatahu min tatawwihi, sempurnakanlah ibadah fardu hambaku yang enggak sempurna dengan ibadah sunnahnya. Ini kebutuhan kita juga, nggak mungkin kita nggak butuh menyempurnakan ibadah sunnah kita, syarat wajib fardu kita yang hampir pasti nggak sempurna. Nah, itu fungsi yang lain bahwa syarat sunnah itu sebagai sarana yang mempermudah kita masuk surga. Ada sahabat namanya Rabi'ah bin Malik al-Aslami. Ini sahabat itu ketika di Madinah sering ikut Nabi. Ketika masuk rumahnya ditunggu di depan rumahnya. Nah, suatu saat Nabi mengatakan kepada sahabat ini, sahabat Rabi'ah ini, sal, minta saja kamu kepadaku, apa yang kamu minta? Maka sahabat mengatakan, ya Rasulullah, uridu murafaqatal jannah, aku minta, doakan aku agar aku bisa menemanimu di surga. Maka dia mengatakan, oh dzalik, yang lain saja jangan itu. Nah, sahabat yang ngotot, dzalik ya Rasulullah. Itu saja yang aku minta. Maka ketika sahabat tetap minta itu agar bisa masuk surga bersama Nabi, Nabi mengatakan, fa'inni ala nafsika bikatsri, kalau begitu tolong juga aku dengan memperbanyak ibadah sholat, banyak sujud sholat. Nah, itu tentang fungsi ibadah sholat sunnah yang semuanya kebutuhan kita, maka jangan pernah mengabaikannya, apalagi memudah-mudahkannya. Sunnah ini bukan, ini kebutuhan kita. Dan Nabi sekali lagi hampir nggak pernah mengerjakan sholat sunnah kecuali ada urusan, bahkan sering dikodoknya. Nanti akan dijelaskan. Itu fungsi sholat sunnah. Nah, tentang sholat sunnah sendiri kita akan bahas. Itu secara global dibagi menjadi dua. Ada sholat namanya sholat sunnah mutlakoh. Sholat sunnah mutlak. Yang kedua sholat sunnah muqayyadah. Muqayyadah terikat, tertentu. Nah, sholat sunnah mutlakoh itu apa? Sholat mutlakoh itu sholat sunnah yang diperintahkan untuk dikerjakan kapan saja, berapa saja rakaatnya, yang penting bukan waktu yang terlarang. Sehingga kalau kita batal maghrib misalnya, kok misalnya nggak ada aktivitas, boleh sholat sampai isya berapa saja. Batal isya misalnya berapa saja. Batal duhur itu waktu yang terlarang. Ada hadis sahih lewat Baihaqi, Ahmad, yang lainnya. Ada seorang sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, karena itu suatu saat di masjid Nabi sholat dengan jumlah yang tidak terhitung. Rupanya ada yang memperhatikan.
Setelah selesai, mereka ditanya, ya Aba Dzarrin, atadri kam shalaita? Ya Abu Dzar, apa engkau menghitung berapa sholat yang kau lakukan itu? Maka Abu Dzar yang telah melaksanakan sholat yang begitu banyak rakaatnya mengatakan, fa illam akun adri fa innanya adri, kalau aku nggak menghitung, Allah kan yang menghitung, Allah yang tahu kok. Fa inni sami'tu khalil Rasul yaqul, karena aku pernah mendengar kekasihku Rasul bersabda, kata Nabi dalam hadisnya, ma min abdin yasjudu li sajjatan illa rufi'a biha darajatan wa khutta anhu biha sayyi'atan. Kata Nabi dalam hadisnya, nah tidak ada seorang hamba pun yang sujud untuk Allah satu kali sujud saja, kecuali Allah akan mengangkat derajat dan menghapus satu dosa. Nah untuk itulah aku sholat. Nah ini hadisnya sahih ini, riwayat Ahmad, banyak yang lainnya. Yang karenanya dengan dasar oleh para ulama kita bahwa saat mutlak itu sifatnya boleh kapan saja, berapa saja, yang penting bukan waktu terlarang. Itu sholat sunnah mutlakoh namanya. Yang kedua sholat sunnah muqayyadah, terikat, tertentu. Ini ada dua macam. Pertama, sholat sunnah rawatib. Itu sholat sunnah yang kaitan dengan ibadah rawatib wajib, syarat fardu, yang kita sering kenal dengan ba'diyah qobliyah. Nah ini ada dua macam juga. Mu'akkadah yang ditekankan sekali. Artinya Rasulullah hampir nggak pernah meninggalkan. Yang kedua, baru mu'akkadah, nggak ditekankan. Artinya Rasulullah kadang-kadang melakukan, kadang-kadang Rasulullah nggak melakukan. Kadang-kadang perintahnya yang mau silahkan. Itu salat sunnah rawatib. Yang ditekankan dan yang ditekankan. Yang kedua, sholat sunnah muqayyadah yang non rawatib. Nggak ada kaitan sholat wajib ini. Ya, itu ada yang disunahkan berjamaah, disunahkan nggak sunnah berjamaah, tapi boleh. Itu akan dijelaskan nanti bawahnya. Nah, itu penjelasannya kita jelaskan satu persatu. Pertama, tadi sholat sunnah mutlaqah sudah ya, tadi kita jelaskan kasus Abu Dzar Al-Ghifari dalam hadis yang sahih itu, riwayat Ahmad, Baihaqi, dan banyak sekali yang meriwayatkan ini. Yang berikutnya sholat sunnah muqayyadah tadi, yang terikat, tertentu. Nah, pertama sholat sunnah nama rawatib. Ada dua macam. Pertama ditekankan sekali. Kenapa ditekankan? Karena Nabi nggak pernah meninggalkan. Dan Nabi kalau ditinggalkan di kodoknya. Nah ini ada dua riwayat sahih. Yang satu menjelaskan ada 10 rakaat, yang satu ada 12 rakaat. Kedua-duanya sahih. Yang 10 rakaat diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar. Sampai beliau mengatakan hafidtu min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyr rakaat. Saking hafalnya, aku hafal Rasulullah itu dari Rasul 10 rakaat. Itu diriwayatkan dalam hadis yang sahih ya, riwayat Bukhari dari Abdullah bin Umar. Karena sering melihatnya Abdullah, maka saya mengatakan hafidtu, aku sampai hafal. Apa itu? Yaitu pertama rakaataini qabla dzuhri. 2 rakaat sebelum zuhur. Kemudian rakaatain ba'daha, 2 rakaat setelah zuhur. Kemudian rakataini ba'dal maghrib, 2 rakaat ba'da maghrib. Fi baitihi, di rumahnya, rakataini ba'dal isya, 2 rakaat ba'da isya, fi baitihi 2 rakataini qabla salat subuh. Jadi ada 10 itu hadisnya Bukhari, yaitu 2 rakaat qabla subuh, 2 rakaat ba'da qabla zuhur, 2 rakaat ba'da zuhur, 2 rakaat ba'da maghrib, 2 rakaat ba'da isya. Itu yang Nabi tidak pernah meninggalkan. Sampai katakan, aku sampai hafal, kata Abdullah. Nah itu pendapat yang pertama. Yang kedua, ini diriwayatkan oleh istri Nabi, Ummu Habibah. Bahkan ada 12. Dan Rasulullah mengatakan tentang hal ini, yang 12 itu, man shollatnatai asrata rakaatan fi yaumin wa lailatin bunyalahu baitul jannah. Hadisnya sahih Muslim dan yang lainnya. Siapa saja yang sholat 12 rakaat siang dan malam akan dibangun baginya satu rumah di surga. Berapa 12 rakaat? Apa saja? Tambahnya 1, yaitu duhurnya qoblanya 4. Jadi subuh 2 rakaat sebelumnya, duhur 4 rakaat sebelumnya, ba'da duhur 2, ba'da maghrib 2, ba'da maghrib ba'da isya 2.
Ini 12 rakaat yang jaminannya satu rumah di surga. Nah, baik. Kita lanjutkan ya. Nah, dari sholat-sholat sunnah rawatib yang ditekan ini, yang paling baik adalah 2 rakaat sebelum subuh. Yang sebutannya rakaat al-fajr, 2 rakaat fajar. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian membaca buku fikih tentang sholat sunnah yang itu ada kalimat 2 rakaat fajar, maksudnya sholat qobliyah subuh. Bukan sholat fajar itu enggak ada. Sholat fajar itu maksudnya setelah fajar terbit baru sholat. Ini namanya sholat qobliyah subuh. Ini fadilahnya luar biasa besar. Sampai Nabi mengatakan, huma ahabbu ilayya minad dunya wa fiyah. 2 rakaat fajar ini, qobliyah subuh ini lebih aku cintai dari dunia dan seisinya. Jadi lebih mahal dari dunia ini. Marasi nggak ada apa-apanya itu. Rumah gedung nggak ada mawanya. Lebih dicintai dari dunia isinya. Ini nilai 2 rakaat. Maka Nabi nggak pernah meninggalkan. Bahkan dalam safar pun Nabi nggak meninggalkan. Bahkan Nabi mengkodoknya. Nabi membolehkan mengkodoknya. Jadi ada satu kasus begini. Suatu saat ada seorang sahabat nih, Qais bin Amr namanya, datang sholat subuh. Tapi sampai masjid ternyata sudah iqomah. Sehingga belum nggak sempat sholat qobliyah subuh. Maka langsung bergabung dengan jamaah subuh Nabi. Maka setelah sholat subuh selesai, ini sahabat ini sholatnya 2 rakaat. Nabi mendiamkan. Setelah selesai baru tanya, ya Qais, mahata rakaatani, 2 rakaat apa itu? Kata sahabat ini, ya Nabi, itu 2 rakaat qobliyah subuh yang biasa aku lakukan. Tapi akhirnya aku datang ke masjid sudah nggak tempat lagi. Aku kodok sekarang. Nabi membiarkan, berarti boleh. Namanya hadis takriri, ketetapan Nabi namanya, bukan ucapan, ketetapan. Sahabat melakukan, Nabi membenarkan. Ini boleh kodok. Tapi bagi yang terbiasa sebelumnya dan kemudian ada halangan syar'i. Nah, kalau begini contohnya begini. Bagaimana dengan seorang yang sholat bangun subuhnya ketinggalan? Misalnya dia sholat kok sudah menjelang terbit matahari. Bangun terbit matahari. Sehingga kalau dia sholat qobliyah nggak akan nutut ini. Bisa sholat fardunya di waktu yang sudah berlalu. Maka untuk ini, bagi yang telah terbiasa istiqomah sebelumnya qobliyah subuhnya, sholat subuh selamatkan dulu di waktunya. Setelah itu baru boleh mengkodok qobliyah subuhnya. Namun kalau terlanjur kesiangan, bangun jam 7 bangun tiba-tiba, gimana? Sholat seperti biasa, qobliyah dulu, baru kemudian sholat subuhnya. Ini pernah berlaku. Nabi pernah suatu saat dalam peperangan ini dengan sahabatnya, mungkin karena lelahnya ya, mereka tidur di jalan karena lelahnya. Nah, kemudian setelah bangunnya itu karena terik matahari, panas itu. Maka setelah bangun, semua sahabat bangun, maka ada muadzzinnya adzan. Setelah adzan muadzin langsung qomah, Nabi tahan. Kita sholat qobliyah dulu. Maka qobliyah baru tuh, itu udah lewat. Ya, itu beda dengan tadi yang bangunnya menjelang akhir subuhnya. Tapi ini udah lewat, sholat biasa. Kerjakan sholat sunnahnya, kemudian sholat subuhnya. Nah, itu tentang sholat qobliyah subuh ya, yang terbaik dan boleh diqodok. Kalau kita terbiasa sebelumnya dan halangan syar'i untuk mengerjakan waktunya. Sama qobliyah zuhur. Kalau itu sama, qobliyah zuhur kan ditekankan 2 atau 4. Kata Nabi dalam hadisnya, siapapun ya yang ketinggalan sholat ini boleh dikodok. Bahkan Nabi pernah mengerjakan. Jadi kisahnya begini. Nabi pernah suatu saat itu diundang sahabat untuk mendampingkan keluarga yang sedang ada masalah, ada bertikai ini suami istri. Oh, itu penting bagi Nabi mendampingkan keluarga ini. Maka beliau datang, bahkan ditemani oleh muadzinnya. Nah, tapi Nabi ketika sampai ke tempat itu melihat ini kasusnya itu panjang, butuh panjang ini. Akhirnya apa? Habasan nih. Aku tertahan oleh masalah ini. Sehingga apa? Sudah menjelang zuhur. Maka Nabi langsung mengutus kepada Bilal. Sampaikan kepada Abu Bakar agar beliau menjadi imam menggantikan aku. Aku akan menyelesaikan urusan ini.
Akhirnya benar, Abu Bakar siap karena perintah. Nah, ketika Abu Bakar itu sudah mengatur shaf, Abu Bakar mengatur kiblat, Nabi datang ternyata, ketinggalan. Nah, sahabat yang tahu tepuk-tepuk. Subhanallah, subhanallah. Nah, Abu Bakar mulai, ternyata Rasulullah masih ada. Ada. Nah, Abu Bakar turun belakang. Nabi mengisyaratkan, jangan, depan aja. Maka Abu Bakar nggak mau. Aku nggak mau sholat di belakang seorang Nabi. Di belakang seorang Nabi. Nah, akhirnya Nabi tetap maju. Nah, setelah selesai zuhur, Nabi biasa dikir, nggak pernah sholat ba'diyah langsung. Dikir, setelah dikir, Nabi sholat ba'diyah zuhur, setelah itu mengkodok 4 rakaat. Apa? Tadi, qobliyah zuhurnya, karena halangan syar'i tadi, tertahan karena mendamaikan keluarga yang tadi sedang bertikai. Nah, berarti apa? Boleh dikodoknya. Bahkan ba'da zuhur pun pernah boleh dikodok. Nabi pernah melakukan. Jadi Nabi itu pernah suatu saat berjamaah dengan sahabat sholat zuhur. Setelah harus selesai, datang harta rampasan perang, ghanimah, karena habis perang itu. Nah, Nabi nggak biasa menunda-nunda baginya. Maka karena itu ada pemiliknya, langsung Nabi bagi pada mujahidin yang ikut perang. Karena banyaknya harta ini, belum selesai membagi itu, asar tiba waktunya. Nabi belum sempat sholat ba'da zuhur. Karena udah asar tiba, langsung Nabi sholat asar berjamaah. Berjamaah asar, Nabi pulang ke rumah istrinya, Ummu Salamah. Seorang wanita yang cerdas itu. Sampai rumah Ummu Salamah, Nabi sholat 2 rakaat lagi. Ummu Salamah heran, tanya, ya Rasulullah, Azi tapi sholat, apa ada tambahan sholat kok Anda sholat pada asar? Maka menjelaskan, bukan ya Ummu Salamah. Ini sholat ba'da zuhur yang tadi nggak sempat aku karena aku sibuk bagi harta rampasan perang. Aku untuk sekarang. Berarti boleh. Catatannya apa? Semua sholat-sholat yang mu'akkadah, yang ditekankan ini, kalau yang terbiasa mengerjakannya, kemudian sholat halangan syar'i, maka berdiri kodoknya di luar waktunya. Termasuk di waktu terlarang pada asar Nabi. Ini sekali lagi sholat-sholat yang tekankan ya tapi ya. Tekankan sekali itu boleh dikodok bagi yang terbiasa sebelumnya dan kemudian ada halangan syar'i sehingga nggak bisa mengerjakan. Ini semuanya saya tuliskan itu contoh-contohnya. Nah kemudian kita lanjutkan ya sholat rawatib sunnah yang tidak ditekankan. Yang ditekankan nanti ada 10 dan 12. Yang ditekankan itu tambahan apa? Yaitu ba'da zuhur 2 rakaat. Sehingga untuk zuhur itu ada 8. 4 sebelumnya, 4 setelahnya. Cuman yang 4 setelahnya itu yang satu nggak ditekankan. Bahkan Nabi mengatakan dalam hadisnya, man shalla arba'an qabla dhuhri wa arba'an ba'da haramallah lam alna. Siapa yang komitmen untuk sholat 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 sholat ba'da zuhur, Allah akan haramkan api neraka atas dagingnya. Itu 4 rakaat. Dan Nabi konsisten untuk itu. Kedua, yaitu 2 rakaat sebelum asar. Bahkan bisa 4 rakaat. 2 atau 4. Nih, ada hadis yang ini yang memang diperselisihkan ini ada, tapi ada hadis yang lebih sahih. Hadisnya Muslim Bukhari. Nabi mengatakan bainal adzanaini salatun ma bain adzan salatun liman syaa. Antara adzan iqamah itu ada perintah salat loh. Diulangi. Antara adzan iqamah ada perintah bagi yang menghendaki. Jadi enggak tekan karena bagi yang menghendaki. Itu ba'da asar. Dan juga qobla asar ya, bukan ba'da, qobla asar. Kemudian juga qobla maghrib. Untuk qobla maghrib lebih kuat lagi. Di samping hadisnya Bukhari Muslim, juga ada hadis Muslim di mana seorang sahabat melakukan qobla maghrib, Nabi melihat enggak melarangnya. Berarti pembolehan. Ba'da isya, qobla isya sama. Hadisnya Bukhari Muslim. Tadi yang kata orang tadi, ma bainal adzan salatun ma bain adzan liman syaa, yang menghendaki silakan. Nah, sehingga sholat ini catatan semua qobliyah itu ada. Qobla subuh ditekankan, qobla zuhur tekan, qobla asar enggak tekan, qobla maghrib, qobla isya. Semua qobliyah ada. Kalau ba'diyah yang enggak ada 2. Ba'da subuh dan ba'da asar.
Itu dari qobliyahnya semua ada. Maka itu muadzin itu etikanya nggak boleh langsung iqomah setelah adzan. Karena qobliyah ada. Nggak apa? Memberikan jeda waktu, kesempatan mereka yang mau qobliyah. Itu etika muadzin karena semua qobliyah itu ada. Itulah kurang lebih sholat-sholat sunnah yang muqayyadah, yang kaitan dengan sholat wajib, yaitu sholat sunnah rawatib, qobliyah atau ba'diyah. Nah, kita teruskan dulu ya. Berikutnya sholat sunnah non rawatib. Yang dikatakan dengan sholat wajib ini. Ini ada dua juga. Pertama, yang pelaksanaannya sunnah berjamaah. Sunnah berjamaah itu ada perintah. Nah ini banyak. Di antaranya 2 sholat id. Itu dua-duanya sunnah berjamaah. Kalau nggak berjamaah boleh nggak? Boleh tapi nggak sunnah. Nah ini waktunya tentunya tertentu. Untuk Idul Fitri yaitu tanggal 1 Syawal, Idul Adha tanggal 10 Dzulhijjah. Rakaatnya sama, 2 rakaat, masing-masing rakaat ada tambahan takbirnya. Tambahannya itu perbedaan, ada 75, ada 97. Itu perbedaan. Tapi sunnah saja tambahnya itu. Orang kalau lupa, imam nggak batal. Karena tambahan saja. Kalau ma Fatihah batal karena rukun. Tapi tambahan takbir ini sunnah saja, kalau ketinggalan nggak batal sholatnya. Cuman nggak sempurna karena meninggalkan sunnahnya. Nah, tentang aturannya begini. Aturannya ya, waktunya sama ya. Waktunya itu memanjang seperti waktu duha persis. Mulainya setelah matahari meninggi, 1 tombak, berakhir ketika matahari tengah-tengah. Sama persis sama duha. Cuman sunnahnya untuk sholat Idul Fitrinya ditakhirkan. Adhanya diawalkan. Kenapa hikmahnya? Idul Fitri itu ada kewajiban membagi harta namanya zakat fitrah. Zakat fitrah itu banyak, waktunya sangat sempit. Karena kalau syarat mulai sudah nggak sah. Sehingga Nabi mentakhirkan di antara akan memberikan kesempatan para amil zakat untuk menyelesaikan pembagian zakat fitrah. Zakat fitrah itu zakat itu wajibnya kan itu waktunya sempit ya. Pembagiannya itu 2 hari sebelumnya, sebelum Id dan sampai selesai. Nanti 3 hari saja waktunya itu. Yang sunnahnya begitu. Nah, itu sholat sunnah Idul Fitri. Untuk Adha enggak, Idul Adha dipercepat. Kenapa? Untuk segera menyembelih kurban. Maka Nabi itu kalau Idul Fitri sarapan dulu sebelum sholat. Idul Adha sarapannya dengan kurbannya. Itu tentang pelaksanaan waktunya. Nah, kalau ketahuan Idnya itu setelah zuhur, maka ditunda sholatnya. Contohnya begini. Misalnya akhir Ramadan. Ternyata tanggal 29 ini hilal nggak kelihatan karena mendung. Nah, karena mendung akhirnya apa? Umat Islam menyempurnakan Ramadan 30 hari. Sehingga diangkat 30 Ramadan besoknya puasa. Nah, kalau kemudian waktu ba'da duhur ketahuan itu salah, maka wajib idnya besok. Itu terjadi, Nabi itu pernah. Ramadan juga. Ketika di akhir Sya'ban mendung mendung menghalangi hilal sehingga Nabi menyempurnakan Ramadan 30 hari. Puasa. Nah, waktu berjamaah zuhur di masjid selesai, ada orang Badui datang. Melihat sahabat dan Nabi masih puasa, bersumpah beliau. Demi Allah ya Rasulullah, kami kemarin di pedalam melihat hilal. Kami sekarang nggak puasa. Nabi mengatakan, batalkan semuanya. Batalkan akhirnya. Nah, tapi karena sudah berlalu waktu idnya akan berlalu, maka idnya ditunda besok. Itu ketika idnya ketahuan, tapi setelah habis waktunya. Nah, itu dalam kaitan ini ya ada ini saya tuliskan beberapa aturan ya, beberapa etika, beberapa yang perlu diperhatikan. Nah, dibedakan ya antara Syawal dengan Dzulhijjah. Bedanya apa? Dzulhijjah itu ada bulan yang mulia, di mana di bulan ini ditetapkan oleh Rasulullah di 10 awal Dzulhijjah itu sebagai hari terbaik sepanjang masa. 10 hari. Kalau hari terbaiknya kan Jumat kan.
Tapi hari-harinya terbaiknya 10 awal Dzulhijjah. Kenapa? Nah, di Sahih Nabi mengatakan amal apapun kebaikan yang kita kerjakan di 10 Dzulhijjah itu lebih baik dari jihad. Lebih baik dari jihad. Maka kalau kita Dzulhijjah itu pastikan sudah memprogram kira-kira apa yang kita kerjakan. Karena nilainya itu lebih baik dari Dzulhijjah. Puasa Dzulhijjah itu 1 sampai 9. Itu lebih baik. Itu nilainya lebih dari jihad. Itu maka memperbanyak amal soleh di 10 awal Dzulhijjah. Itu karena nilainya lebih baik. Kemudian yaitu mentakhirkan pelaksanaan tadi sudah kita kerjakan ya, kita sebutkan karena keluarnya semua Islam untuk melaksanakan sholat Id. Jadi pada setiap Idul Fitri Idul Adha, Nabi itu memerintahkan sahabat-sahabatnya untuk keluar semuanya. Termasuk membawa istrinya, anaknya yang sedang haid dan yang biasa dipingit. Untuk apa? Untuk menyaksikan. Nah, bukan berarti sholat mereka menyaksikan. Kenapa? Sholat Id itu ada syiar Islam. Mantap itu sifatnya demonstratif. Disaksikan orang banyak. Maka Nabi nggak sholat Id kecuali di musola saja, nggak pernah di masjid kecuali hujan. Musola itu artinya lapangan. Nabi itu punya musola Id namanya. Musola itu khusus untuk Id saja. Ada musola namanya musola sholat jenayah. Nabi nggak di masjid sholat jenayah. Ada musola khusus. Sama Id juga sama. Nah, Nabi pada saat sholat itu memerintahkan semua sahabat untuk membawa istrinya semuanya, anaknya yang haid untuk melaksanakan sholat, menyaksikan tapi nggak masuk ke area musolanya. Itu. Kemudian memperbanyak takbir. Beda takbir fitri, takbir adha. Kalau Idul Fitri takbirnya itu mulai ba'da buka di hari terakhir. Sampai nanti sholat dimulai, itu selesai. Idul Adha mulai 1 Dzulhijjah sampai 13 Dzulhijjah. Ya, Idul Adha itu mulai 1 Dzulhijjah sudah boleh, bukan boleh, sunnah. Jadi riwayat hadis Bukhari, Abu Hurairah, Abdullah bin Umar, kalau masuk Dzulhijjah itu sudah masuk pasar, takbir bersama berdua ini, dan yang pasar ikut takbir semuanya. Itu nanti berakhir sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Kan nilainya itu luar biasa baik, bahkan kalau 110 nilai lebih dari jihad. Itu takbirnya ya. Cuman takbir Idul Adha itu ada 2 macam. Ada namanya takbir namanya mutlak, ada muqayyad. Mutlak itu artinya bebas, kapan saja, di mana saja. Itu mulai 1 sampai 13. Di pasar, di jalan, di mana saja. Itu sunnah mutlak. Waktunya kapan? Pagi, siang, sore, silahkan malam. Ada yang muqayyad tertentu. Itu hanya saat fardu saja. Kapan mulainya? Mulai subuh tanggal 9 Dzulhijjah. Dan tanggal 9 Dzulhijjah itu kita sunahkan setiap fardu nggak dzikir dulu, takbir dulu baru dzikir. Batas subuh, batas zuhur, batas asar, batas isya sampai nanti asar tanggal 13 Dzulhijjah. Itu takbirnya. Ini sekali lagi sunnah Nabi yang harus kita hidupkan karena sekarang sudah ditinggalkan. Karena kalau kita takbir dari awal Dzulhijjah banyak orang heran di Indonesia kan. Sebenarnya kalau di negara-negara yang sudah biasa itu biasa. Dan bahkan Umar itu kalau Dzulhijjah membuat kemah di jalan, di pinggir jalan, takbir di situ. Yang lewat ikut takbir bersama. Karena apa? Sunnah ini, sifatnya syiar dikumandangkan, didemonstrasikan, disaksikan orang banyak. Nah, itu amal yang perlu kita perhatikan. Berikutnya ada salah satu sunnah sholat itu mandi junub, maksudnya mandi besar ketika mau sholat dan memakai minyak wangi terbaik dan pakaian terbaik juga. Nabi mempunyai pakaian khusus untuk sholat Id ya. Kemudian sunnahnya ke mushola itu jalan kaki kalau terjangkau ya. Dan ketika kembali nanti nggak lewati jalan ketika berangkat sunnahnya karena syiar. Nah, berikutnya yaitu tadi katakan sebelum Idul Fitri sunnah makan dulu. Kalau batal Idul Adha sunnahnya makannya setelah sholat setelah kurban. Kemudian itu beberapa sunnah ya yang perlu kita perhatikan dalam pelaksanaan sholat Id. Nah, itu sholat yang disunahkan berjamaah. Nah, kalau bagi yang ketinggalan boleh masbuk misalnya. Nanti kalau 1 rakaat berarti nanti nambah 1 rakaat lagi. Kalau ketinggalan boleh sholat sendiri. Itu
Ini hukumnya antara wajib dan sunnah, enggak sunnah biasa ya, sunnah muakkadah atau wajib. Imam Abu Hanifah wajib, yang lainnya sunnah muakkadah. Ini sholat Id. Yang kedua, sholat kusuf. Atau sementara kita cukupkan dulu ya. Nanti kita buka dulu untuk pertanyaan. Nanti kalau masih ada waktu kita tambah lagi. Mungkin sementara itu, akhi, mungkin saya cukupkan sementara. Monggo didiskusikan, diberi tambahan untuk kesempurnaannya. Nanti kalau kita ada waktu kita tambah lagi. Sementara itu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya Ustadz, ini memang ada banyak sekali pertanyaan Iya. malam hari ini. Yang pertama, pertanyaannya ada di Ustadz, tadi disebutkan tentang qadha sholat. Jika kami bersuci dari haid ketika maghrib, apakah kita wajib mengqadha sholat yang kita tinggalkan pada hari itu saja? Karena pada saat zuhur, asar belum bersih-bersih benar. Oh. Bagaimana Ustaz? Jadi tandanya orang yang berhenti haid itu ketika sudah nggak ada flek. Kalau Nabi itu ketika sahabat tanya, kata Nabi begini, mohon maaf, masukkan kuten, kapas yang putih ke kelamin Anda, ke farji Anda. Ambil, kalau masih ada flek itu berarti sampai putih sama sekali, itu baru bersih. Nah, kalau itu harusnya maka wajib untuk mandi. Nah, kalau misalnya itu bersihnya putih itu, misalnya sebelum maghrib, misalnya sebelum asar, misalnya maghrib kita anggap jam 6 lah. Kemudian itu seperempat sebelumnya sudah suci, sudah bersih. Kok nggak mandi? Mandi sebelum maghrib, maka ketika maghrib mandi wajib mengqadha asarnya. Dan kalau itu sudah suci, nah, karena apa? Waktu asar sudah suci, maka dia wajib mengqadha kalau nanti mandinya waktu maghrib itu. Baik Ustaz. Kemudian ada lagi, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sholat sunnah qobliyah zuhur yang 4 rakaat itu, apakah dikerjakan 2-2 atau langsung 4 rakaat? Salatnya 2. Jadi Nabi pernah tanya, salat sunnah itu surahnya 2-2. Meskipun ada riwayat ya, Aisyah mengatakan Nabi salat malam itu 4-4. Tapi itu kata lagi itu salat malam. Nabi pernah, di Bukhari Muslim, Aisyah mengatakan Nabi kalau salat malam itu 4 rakaat, berhenti 4 rakaat, berhenti baru 3 rakaat. Tapi terakhir salat sunnah yang lainnya, sunnahnya 2-2. Baik Ustaz. Ada lagi pertanyaan, Ustaz mohon izin bertanya, apakah betul jika sudah sholat tahajud tidak perlu sholat duha? Jika tahajud itu di malam hari, duha di siang hari, beda waktunya. Nah, jadi sekali lagi sholat tahajud itu enggak menggantikan sholat duha, tetap bahkan duha itu Nabi berpesan jangan sampai tinggal sampai mati loh. Jadi Abu Hurairah mengatakan begini, duha khusus. Ausoni kholi Rasulullah bitalatin la adurahat amud. Nabi berwasiat kepadaku 3 perkara sunnah. Agar aku enggak tinggal sampai mati di antara sholat duha 2 rakaat. Maka enggak menggantikan ini. Kalau sholat tahajud tetap sunnah sholat duha. Nah, cuman begini, ada kasus begini. Nabi itu kata Aisyah, Muslim ini, kata Aisyah di diktatnya ada tuh. Nabi itu kalau terhalang sholat malam, kan malam tahajud karena sakit, enggak bisa bangun sama sekali, dikodoknya waktu duha dengan jumlah 12 rakaat. Jadi Nabi pernah mengkodok sholat malamnya di waktu duha dengan jumlah 12. Kenapa 12 rakaat? Karena di siang hari enggak ada witirnya. Nabi kalau tahajud kan 11 kan malam itu. Nah, kalau 11 kalau terhalang dikodoknya 12 siang hari. Karena sholat witir hanya di malam hari, di maghrib dan witir saja. Maka sama kalau kita misalnya terbiasa sholat malam, misalnya biasanya hanya 7 rakaat saja misalnya. Maka kalau terhalang, maka kodok duha dengan jumlah 8 rakaat. Itu Pak. Baik Ustaz, ini ada pertanyaan, Pak Ustadz, kalau untuk akhwat, kan sholat subuhnya di rumah, Iya. apakah boleh sholat isyraq walaupun di rumah?
Baik, Kemudian syaratnya apa saja Pak Ustaz? baik. Apa mungkin ini saya agak ini ya, saya tambahin sedikit Ustaz. Ya, Kalau misalnya sudah sholat isyraq itu kan kalau nggak salah pahalanya sama dengan sholat duha ya Ustaz. iya, Nah, apakah itu juga ketika jam 10 atau jam 11 boleh sholat duha lagi? baik. Yang pertama di antara dalil salat Isra itu hadisnya begini. Man qa'ada fi musallahu ba'da sholatil ghadati hatta yusabbiha raka'ataini. Barang siapa yang duduk di tempat sholatnya setelah sholat subuh sampai datang sehingga dia sholat duha, maka pahalanya begini. Nah, untuk bapak-bapak ikhwan, sholatnya harus di masjid. Maka saat isyraq nggak boleh di rumah, harus di masjid. Dan itu syaratnya setelah sholat subuh itu jamaah itu nggak boleh aktivitas dunia, nggak boleh. Harus aktivitas akhirat semuanya, baca Quran, zikir, nggak boleh ngobrol, nggak boleh makan. Kalau makan udah berarti sholat duha biasa nanti, nggak isyraq lagi namanya. Nah, untuk akhwat, karena sholat wajibnya itu sunnah di rumah, maka semua ulama Saudi khususnya itu membolehkan isyraqnya di rumah. Syaratnya apa? Nggak pindah dari tempat sholatnya. Misalnya dia ada musolanya atau di ruang sholat subuh, saat itu duduk, zikir, baca Quran, doa, sampai nunggu datang waktu duha, sholat 2 rakaat. Maka itu sholat isyraq bagi akhwat. Karena memang sunnahnya, wajibnya di rumah. Nah, tapi maka itu kalau sedang kita menunggu datang duha wanita itu, kemudian dipanggil atau siapa, ya mestinya nggak merespon kalau ingin sholatnya bernilai isyraq. Nah, kalau kita sholat isyraq itu sebenarnya sholat duha, isyraq itu duha, tapi di awal waktunya yang menyambung dengan sholat subuhnya. Nah, boleh kan amal? Boleh. Karena sholat duha itu persis sholat malam. Sholat malam itu waktunya panjang ya, pada isya sampai subuh. Duha ketika matahari meninggi sampai duhur, maka boleh dicicil. Pagi 2 rakaat, nanti 10 2 rakaat boleh dicicil. Nabi kalau malam itu boleh dicicil kok. Nabi pernah mengatakan kalau Anda sholat malam kok ngantuk, tidur dulu, selesaikan tidur dulu. Nanti kalau bangun kemudian semangat tambah. Kok ngantuk lagi, tidur lagi, bangun semangat. Jadi boleh Bapak, boleh ya ditambah lagi ketika nanti ada kesempatan. Karena sholat duha itu dulunya paling baik waktunya waktu siang. Kata Nabi, sholatul awwabin idza ramadatul fisal min duha. Sholat duha terbaik itu ketika anak unta sudah merasakan panasnya padang pasir. Jadi siang-siang. Maka kalau pagi dapat isyraqnya, nanti jam 10 tambah lagi dapat 2 fadilah. Pertama isyraqnya, kedua sholat duha di waktu terbaiknya. Nggih, itu ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara mengqadha sholat qobliyah subuh dan bagaimana niatnya? Apakah dilakukan atau setelah sholat subuh langsung? Menurut keterangan setelah sholat subuh apakah dilarang? Iya, memang benar tadi ada larangan untuk sholat ba'da sholat subuh. Jelas larangannya hadisnya Bukhari itu. Cuman sekali lagi ada pengecualian. Di antaranya apa? Pertama yaitu sholat yang tertunda karena halangan syar'i. Isya yang tertidur lewat, asar tertidur lewat, boleh ba'da subuh boleh. Termasuk tadi ada seorang sahabat, saya tuliskan di tatu, adanya Sahih, ada sahabat namanya Qais bin Amr. Itu pernah datang ke masjid untuk sholat subuh berjamaah dengan Nabi. Tapi ketika sampai masjid sudah iqamah, nggak sempat qobliyah. Maka setelah subuh berjamaah selesai, langsung dia sholat 2 rakaat. Nabi membiarkan, setelah selesai tanya, sholat apa itu? Baru jelaskan, itu qadha dari sholat yang biasa kerjakan. Jadi itu boleh. Jadi ini pengecualian ya. Jadi dalam Islam semua larangan ada pengecualian. Kita boleh minum khamr kok kalau ada halangan syar'i kan, nggak ada air dan sebagainya. Kita boleh makan babi kok, kalau apa? Kalau ada makan, semacam darurat. Sama ini. Jadi qobliyah subuh itu karena luar biasa fadilahnya, berqadha bagi syaratnya 2. Yang sudah terbiasa sebelumnya, kedua ada halangan syar'i untuk mengerjakan di waktunya. Nah itu yang. Baik Ustaz, selanjutnya Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebaiknya mendahulukan ba'diyah maghrib di rumah atau berdiam diri di masjid menunggu waktu isya.
atau pulang dulu untuk sholat sunnah baru kembali ke masjid atau bagaimana, Ustaz? Jadi, lebih baik itu kalau memang nggak mau pulang, lebih baik artinya kalau siap nunggu, lebih baik qobliyahnya ba'diyahnya di masjid. Karena begini, ada kebaikan luar biasa bagi mereka yang menyambung 2 sholat tanpa jeda aktivitas duniawi. Hadisnya ini hadis yang sahih sekali, Nabi mengatakan begini, "Ala adullukum ala ma yamhullahu bil khotoya wa yarfa'u darajat." Tidakkah aku tunjukkan kepada kalian tentang amal-amal yang dengan itu akan mengangkat derajat kalian dan menghapus dosa kalian. Sahabat langsung merespon, "Bala, tentu kamu mau." Apa itu? Yaitu di antara intidharus shalat ba'da shalat, menunggu sholat setelah sholat. Artinya kita kalau ke masjid, maghrib, menunggu isya, setelah salat maghrib enggak jeda, itu lebih baik. Maka kalau tadi ditanyakan lebih baik mana? Pada maghrib itu langsung pulang dulu, kembali lagi, daripada menunggu, lebih baik menunggu. Karena fadilahnya 2. Pertama menunggu iktikaf di masjid itu menunggu yang fadilahnya itu apa? Menghapus dosa dan juga mengangkat derajat. Baik, Ustaz. Ada lagi, Pak Ustadz, apakah benar kita boleh menjamak sholat maghrib dengan isya sewaktu dalam kondisi hujan? Ini hujan badai, Ustaz. Iya. Bukan benar, memang benar sekali dan itu lebih biasa. Tapi ada syaratnya. Hmm, Misalnya begini, kita ke masjid duhur atau maghrib, tiba-tiba hujan deras ini, maka sunnahnya itu dijamak. Sunnah dijamak dengan isya. Syaratnya apa? Syaratnya 1. Ketika kita takbir untuk sholat isyanya, hujan masih turun. Kita takbir untuk asarnya, hujan masih turun. Tapi kalau kita assalamualaikum maghrib udah reda, nggak boleh lagi. Ya, syaratnya kita boleh menjamak takdim ya, takdim takhir, takdim. Duhur asar, maghrib isya di masjid itu karena hujan syaratnya ketika kita takbir untuk salat yang keduanya, asar atau isya, hujan masih turun. Tetapi kalau kita misalnya maghrib, kita niat jamak ini, tapi maghrib, assalamualaikum maghrib reda, nggak boleh lagi. Itu syaratnya. Dan itu biasa dikerjakan oleh Nabi. baik, Ustaz, ada lagi. Sholat sunnah apa saja yang boleh dilakukan berjamaah selain sholat id? Jadi situlah situ ada sholat namanya istisqa. Sholat istisqa itu meminta turun hujan, sholat gerhana. Gerhana itu sholat gerhana bulan atau matahari, yaitu ketika sholat malam Ramadan, tarawih. Jadi yang berjamaah itu sholat id, gerhana matahari atau bulan, sholat istisqa, turunnya hujan, sholat tarawih, sholat qiyamul Ramadan. Itu yang sunnah berjamaah. Kalau kayak sholat duha gitu bisa, Ustaz? Boleh tapi nggak Sholat sunnah. duha terus, Jadi itu duha itu boleh tapi nggak sunnah. Artinya apa? Yang mubah namanya. Mubah itu boleh tapi nggak sunnah. Ya, yang sunnah dikonsistenkan. Istiqomah. Kalau mubah nggak boleh terus menerus. Contohnya begini. Tahajud jalan Ramadan boleh nggak berjamaah? Boleh tapi nggak sunnah. Mubah saja. Maka nggak boleh setiap malam kita jamaah. Salat malam itu nggak boleh. Karena itu mubah. Kalau sunnah itu diteruskan menerus-menerus. Kalau mubah itu kadang-kadang boleh. Tapi nggak boleh terus-menerus. Itu bedanya. baik, Ustaz. Ada lagi. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau misalkan dalam safar, apakah juga dianjurkan untuk sholat qobliyah atau ba'diyah? Kalau safar yang cukup jauh, terkadang sholat wajib dijamak. Apakah Ya, sholat qobliyah dan ba'diyah juga tetap dikerjakan atau boleh dikodok di baik, lain hari? baik, baik, Jazakallah khair. baik. Kalau Nabi yang nggak pernah ditinggalkan qobliyah subuh saja. Yang lainnya ditinggalkan. Nabi. Tapi Imam Syafi'i membolehkan qobliyahnya saja. Kalau ba'diyah repot nanti. Kita misalnya sholat jamak takdim, duhur asar. Ini ba'diyahnya ba'da asar atau ba'da duhur ini? Bingung nanti. Kan ba'da asar, ba'da asar. Ba'da asar. Dan qobliyahnya aja. Itu Imam Syafi'i. Kalau Imam Hambali, Imam Abu Hanifah untuk apa? Untuk sholat duhur ringkas untuk sholat lagi. Ya, tapi kalau Imam Syafi'i boleh qobliyahnya. Kalau Rasul nggak pernah meninggalkan qobliyah subuh. Itu Rasul nggak pernah meninggalkan meskipun safar. Baik. Ini lagi di kantor kami sholat Jumat diadakan di aula.
apakah perlu sholat tahiyatul masjid juga? Karena pelaksanaan sholat Jumat bukan di masjid. Baik. Jadi tahiyatul masjid itu hanya dianjurkan di musola yang di situ terlaksana sholat fardu 5 kali berjamaah. Meskipun nggak Jumatan. Nah, kalau di aula nggak pernah berjamaah sholat fardu 5 kali enggak. Tapi kalau kita punya musola kecil di perumahan kita misalnya, kalau sholat fardu 5 kali nggak Jumatan boleh itu tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid itu sholat yang kerjakan yang disunahkan di masjid musola yang di situ terselenggara sholat fardu 5 kali. Baik. Ini ada lagi Pak Ustadz, mohon diulang penjelasan sholat id yang masbuk. Bagaimana takbirnya setelah kita bangkit menyempurnakan rakaat kedua setelah imam salam? Apakah takbirnya Baik, 5 kali juga, Ustaz? baik, iya. Jadi kalau kita masbuk 1 rakaat, berarti kalau nanti kita bangkit menambahkan berarti rakaat kedua. Rakaat kedua itu tambahannya bisa 7 atau 5. Jadi tambahan takbir itu ada 2 macam ya. Kalau mayoritas itu 75. Tapi Syafi'i itu 75. Di Indonesia 75 kan Syafi'i. Tapi ada 97. 97. Nah, bagi mereka yang terbiasa ikut Syafi'i 75, maka kalau masbuk sehingga ketika menambah rakaat kedua 5 berarti. Berarti 55 karena yang pertama harus ikut imamnya, yang kedua tambahan untuk rakaat kedua tambahan takbirnya 5 kali. Afwan Ustadz, ini mungkin tambahan kalau misalnya ini kalau takbirnya itu apakah tetap mengangkat tangan Nah, atau cukup baik. takbir aja? Jadi tidak ada satu pun riwayat yang menjelaskan tentang itu. Maka itu berbeda pendapat. Cuman ada satu riwayat dari sahabat Ibnu Umar. Ibnu Umar itu kalau sholat Id atau sholat juga jenazah, takbirnya semuanya mengangkat tangan. Ibnu Umar. Nah, Ibnu Umar itu sahabat Nabi yang paling konsisten ikut sunnah Nabi. Sampai-sampai dikatakan oleh, jadi Ibnu Umar itu pernah mendirikan budak namanya Nafi. Nafi itu seorang sahabat yang dulu budak. Dibenarkan oleh Ibnu Umar. Mengatakan begini, lau ra'aita ibna Umar, kita tetap Nabi lakulta inomasun. Kalau kamu memperhatikan bagaimana Abdullah mengikuti Nabi, engkau akan dia gila. Kenapa? Semua perbuatan Nabi diikuti, menoleh, diikuti menoleh, ludah itu kalau ludah, termasuk ini. Maka Nabi kalau dicontohkan Ibnu Umar itu mengangkat tangan, sunnahnya mengangkat berarti. Tapi kalau ngangkat nggak apa-apa, itu sunnah saja bukan wajib ya, sunnah saja. Jadi boleh mengatakan ikut Abdullah bin Umar, termasuk sholat jenazah. Baik Ustadz, itu tadi pertanyaan terakhir untuk kajian kita malam hari ini. Gimana kita Mudah-mudahan tambah atau enggak? cukup Ustadz, Cukup udah ya. jam 9 ini Baik, sepertinya baik, ya. baik. Barangkali itu yang Begitu. bisa sampaikan. Mohon maaf kalau ada khilaf ya. Baik Ustadz, jazakallahu khair Wa Ustadz iyyakum. untuk materinya dan juga jawaban dari pertanyaan-pertanyaan jamaah. Mudah-mudahan ini menambah khasanah ilmu kita dalam Amin, beribadah, amin, terutama amin, ibadah sholat yang ditanyakan pertama kali tadi. amin, amin. Amin ya rabbal alamin. Itu yang bisa kami sampaikan malam hari ini dan kami mohon doa dari Ustadz Agung untuk kajian Baik, kita. baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa adhimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulik wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana 'ala dinik wa ya musarrifal qulub, sarrif qulubana 'ala ta'atik. Allahumma ij'al khaira umrina akhirah wa khaira amalina khawatimah waj'al khaira ayyamina yauma nalqaka fi.
Allahumma kfina bihalalik an haramik wa aghnina bi fadlika amman siwak. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekali lagi mohon maaf dan sekaligus saya mohon pamit. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kajian malam hari ini. Alhamdulillah berjalan dengan lancar dan kami ucapkan jazakumullahu khair dan kita akhiri kajian kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.